Halo teman-teman dari investor, selamat datang di salah saham jasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa hari ini ini kebetulan udah ganti hari lagi, jadi mohon maaf saya baru bisa bikin konten agak malam-malam karena kebetulan kalau sore itu saya baru ada acara di luar rumah. Dan ya, ini adalah konten hari Kamis, market Kamis ya, 3 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, subscribe. Karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari di cuan-cuan saham. Saya sampai cuma harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya 9,3 T dengan pergerakan asing mulai net buy lagi 433 miliar. Dominan di pasar reguler 422 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 11 miliar. Market mulai rebound dan termasuk IHSG juga. Lalu kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Bank Mandiri 104 miliar, BBCA 76 miliar, BPNI 75 miliar, NCKL 34 miliar, Astra 33 miliar, Unitractor 29 miliar, INKP 21 miliar, Buka 19 miliar, NSSS 14 miliar, Bumi 13 miliar, Indosat 12 miliar, PNLF 9 miliar, BRPT 9 miliar, ICBP 8 miliar, PRMS 8 miliar, CPIN 6 miliar, dan BTPS 6 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada Telkom 51 miliar, BBRI 31 miliar, Unilever 20 miliar, Antam 20 miliar, MDK 17 miliar, Akra 14 miliar, Mayora 12 miliar, MNCN 11 miliar, Tower 5 miliar, SCMA 5 miliar, Mitratel 4 miliar, NESP 3 miliar, MTEK 2 miliar, Gudang Garam 2 miliar, Goto 1 miliar, Dimas 1 miliar, MAPI 800 juta, dan INDF 800 juta juga. Oke, kita langsung masuk ke analisa tekniknya IHSG, melanjutkan konten kemarin di mana ternyata reboundnya hari ini ya. Kemarin sudah saya state antara hari ini atau besok, tapi ternyata hari ini sudah rebound, market naik 6,4%, dan ya, candlenya sih tidak terlalu solid. Terus sekarang pertanyaannya, habis ini gimana mas kira-kira IHSG habis rebound? Ya sama, arahnya kalau nggak naik ya turun. Jadi memang kita menggunakan technical analysis itu untuk mengidentifikasi support dan resisten dari price action. Tinggal kita perhatikan respon di area tersebut. Nah kalau saya lihat sih ini IHSG masih di posisi tanggung ya, karena terakhir kan kita punya lower high lower low tuh di sini. Kemarin di sini punya lower high, lower low, ada reversal, tapi kena support dan swing low, akhirnya hari rebound. Tapi kalau kita lihat ada reject juga hari ini. Maka dari itu, kalau misalkan besok IHSG tidak berhasil higher high, nggak perlu 6970 nih. Kalau besok IHSG tidak bisa break 6920 alias gagal higher high, maka ada potensi untuk koreksi lagi. Seperti itu. Dan targetnya adalah di area 6830 sampai 6800 di area support. Tapi kalau misalkan besok IHSG menguat lalu breakout high ya di 6924, ada potensi untuk uji resist lagi, bahkan berpotensi untuk membentuk chart pattern continuation bullish flag seperti itu. Jadi tinggal perhatikan area tadi aja. Untuk support ada di 6830 sampai 6800, kan untuk resistnya ada di sekitar 6930 baru 6970. Perhatikan area tersebut, gunakan patokan dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Kita mulai dari yang dijualin asing ya. Kita cari yang ada spread seperti biasa. Ini kayaknya juga nggak bisa lama-lama karena ya udah jam, saya bikin konten ini jam 12 lebih dikit nih. Saya pengen bahas Mayora aja deh. Ini yang dibeli asing yang menarik, Mayora doang. Yang dijualin asing. Oke, kita bahas Mayora. Nggak enak banget ini price action. Transaksinya nih. Hari ini Mayora naik, dia naik 3,73%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat besar. Cukup menarik dari analisa volume, di mana koreksi semakin melemah dan akhirnya dia menguat dengan volume yang bagus juga. Terakhir Mayora dia sideways di area sini 28 sampai 25 ya. Dan ini view terakhir di mana dia berpotensi ke support, tinggal opsinya rebound atau jebol. Dan ternyata kalau kita lihat di sini, walaupun sempat rebound, tapi akhirnya dia jebol dari support 2550. Bottom di sini naik support 2350 dan sekarang terlihat ada potensi untuk rebound lagi seperti itu. Nah,
Untuk saat ini kita Mayora bisa gunakan oke, cukup menarik area-area ini sebagai resist dari kenaikannya nanti. Kita bisa tarik dari atas sampai ke bawah di 2350 dan ini adalah beberapa resist dari Mayora. Kalau menurut saya ini 2550 cukup kuat ya, karena sebelumnya di sini support, breakdownnya volume gede. Nah, kalau misalkan besok dia gagal breakout 2550, jangan ragu untuk pasang TS, sell on strength maupun atur porsi. Tapi kalau dia breakout 2550, saya rasa ada potensi pullback sampai ke 0,618 di area 2700 sampai 2770 seperti itu. Jadi perhatikan 2550 baru nextnya di 2700. Kalau kita dukung dengan data transaksi agak kurang enak ya, dimana kita lihat ketika sideways cenderung distribusi yang konsisten. Jadi ya ikuti price action aja karena transaksinya kurang mendukung. Kita masuk ke yang dibeli asing langsung. Kita bahas dari ini spreadnya bagus-bagus nih. Kita cek dari NCKL deh. Ini juga kalau nggak salah cukup menarik price actionnya. Oke, hari ini NCKL naik. Dia naik 5,59%, candlenya bagus, volumenya bagus, ada inverted head and shoulder juga. Terakhir NCKL bottom di bawah 750, dia inverted head and shoulder. Sudah saya bilang waktu itu target adalah 1080, di mana area tersebut adalah 0,618 ditambah juga dengan downtrend line. Majornya ya, di sini kan ada minor, lalu ini ada major juga. Nah, untuk saat ini NCKL sudah berhasil breakout pada downtrend terluarnya, maka dari itu kita juga bisa revisi tarikan dari Fibonacci-nya. Nah, untuk saat ini kita bisa tarik dari paling atas untuk mencari resisten ya di 1470 sampai low-nya kemarin di 750, dan ingat ini juga salah satu sektor yang sedang cakep nikel-nikelan ini ya, termasuk NCKL ini. Dan kalau kita perhatikan dia membentuk sebuah pattern bullish flag ya, dan view ini tidak gagal selama dia tidak jebol area 870. Artinya kalau teman-teman plan eksekusi bisa pasang stop loss di bawah 870. Targetnya untuk saat ini di sini di area pullback dulu ya, itu sekitar 1270 sampai 1135. Cuman kita perlu perhatikan juga sebelum ke sana ada resist di 1050 dulu, dan saya rasa ini adalah konfirmasi breakoutnya. Satu hal yang menarik kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, kita bisa melihat adanya sebuah inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Sudah breakout, maka ada potensi area sini 970 ya bisa menjadi support dari NCKL. Kalau misalkan besok dijemput di sekitar 970, bisa buy on weakness dengan targetnya tadi di 1050, baru setelah itu di 1135. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksi auto bagus juga untuk hari ini, sedang uji EMA 50 dan sudah lumayan cakep di atas EMA 20. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk NCKL kita lanjutkan, saya pengen bahas INKP. Oke, kita bahas INKP, di mana terakhir dia naik sampai 9.500 area pullbacknya 0,618 sampai 0,786, koreksi sampai 8.700 dan sekarang terlihat menguat lagi. Kalau kita lihat dari analisa volume juga cukup menarik ya. Ketika naik volumenya kuat, waktu turun volumenya melemah, dan ketika naik volumenya kuat lagi. Ada indikasi dia mau higher high kalau menurut saya. Nah, untuk saat ini INKP kita pakai view kecil, kita bisa tarik dari atas sini 9650 sampai low-nya di 8675 untuk mencari target higher high-nya. Maksudnya gimana mas? Artinya kalau misalkan besok INKP berhasil breakout 9650, maka saya rasa target selanjutnya adalah 10.075 sampai 10.400 pas di area 1 seperti itu. Sedangkan untuk support saat ini kita bisa gunakan area 9.100, ini sudah valid menjadi support. Karena sebelumnya di sini dia resist, breakout, retest dan sudah higher high seperti itu. Artinya ini support dari INKP 9100 dan target targetnya 9650 dulu. Kalau break 9650 baru nextnya higher high di 1075 sampai 10.075 sampai 10.400. Kita lihat transaksinya, price action bagus, auto cakep juga, terlihat merespon EMA 20, bisa kita gunakan sebagai patokan. Tuh, dan saya rasa INKP selama tidak jebol yang sini 8675 arahnya bagus ya, tinggal sesuaikan dengan average, strategi, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk INKP Bukalapak entah kenapa belum pengen saya bahas, biar tidak setiap hari Bukalapak ya. Saya pengen bahas PNLF aja, yang mana hari ini juga naiknya bagus. Oke, kita bahas PNLF, di mana hari ini dia berhasil naik. Ini kemarin gagal ya inverted head and shoulder-nya.
Hari ini PNLF berhasil naik 5,52%. Candlenya bagus, tapi volumenya belum terlihat adanya penguatan ya. Terakhir PNLF dia naik ya di sini higher high sampai area resist di 330 dan di area tersebut dia kena sebuah downtrend line juga ya. Makanya kemarin dia ada reject dan sempat retracement terlebih dahulu. Uji di area supportnya sekitar 290 ya. Ini kemarin dia menyentuh lalu hari ini berhasil rebound. Dan saya rasa besok dengan candle seperti ini PNLF bakal berpotensi uji resist di mana dia punya setup flag dan juga breakout dari downtrend line. Satu hal yang menarik adalah kalau PNLF berhasil breakout 316 dan juga berhasil breakout 334. Karena by structure dia punya higher high pada structure yang lebih besar seperti itu. Dan untuk targetnya pada big view PNLF saya juga pakai patokan yang ini Fibonacci besar ini ya, tinggal kita sesuaikan aja. Kalau misalkan besok dia break 330 sampai 334, maka nextnya di 388, lalu setelah itu 444 dan 505 seperti itu. Kalau kita cari Fibonacci pendeknya, ini kita bisa tarik dari 334 sampai low-nya itu ada di 286 kemarin dan targetnya ada di 350 sampai 368. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan time frame. Kalau day trade cari trading cepat bisa sell on strength di sekitar 350. Tapi kalau pakai view panjang saya rasa 444 sampai 505 masih bisa kena karena dia ada view pullback juga. Minimal di sinilah kita pakai setup falling wedge di 444 ini. Tapi ya untuk hit atau tidaknya biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya setelah price actionnya bagus, most likely sih transaksinya juga cakep ya, terjadi akumulasi yang bagus untuk hari ini walaupun tidak konsisten ke belakang ya, tapi hari ini terjadi akumulasi yang cukup menarik. Ikuti price actionnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk PNLF kita lanjutkan, kita cari yang ada spread. Untuk yang dijualin asing sepertinya sudah cukup. Saya pengen masuk ke yang merah-merah, kalau ada yang bagus ya kita bahas, kalau nggak ada ya udah. Oke, kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. ADMR, IMAS tuh baru muncul setup itu. Tadi udah ada menunya di grup. Tapi kayaknya nggak perlu kita bahas dulu ya IMAS ya, biar eksklusif untuk teman-teman di grup CCS dulu. Oke, kita bahas satu berarti. Kita bahas ADMR untuk yang merah-merah hari ini. Adaro Mineral, sang primadona tahun 2021. Cakep, udah kena target koreksinya. Oke, hari ini ADMR naik, dia naik 7,57% dengan candle yang sangat solid dan volume yang terlihat membesar juga. Terakhir ADMR kita bahas ketika dia di bawah reversal cup and handle dengan target waktu itu saya bilang di 1050 sampai 1155 area pullbacknya. Dia kena 1050 lalu koreksi dan koreksinya pun juga sesuai target di area support 920. Ini kalau teman-teman setia dengan konten CCS pasti ngeh ini ya yang waktu kita bahas itu. Dan ya hari ini dia sudah berhasil menguat dan kalau kita perhatikan dikasih bonus breakout dari downtrend line seperti itu. Cukup menarik, sama kayak view-view yang tadi ya, kita bisa tarik pakai Fibo kecil juga dari 1075 sampai low-nya hari ini di 920. Dan ya ini adalah target dari ADMR kalau misalkan besok dia berhasil breakout 1075 seperti itu. Artinya kalau dia breakout 1075 kan membentuk sebuah higher low higher high dan targetnya ada di sekitar 1140 sampai 1180. Dan saya juga sangat setuju ya karena di situ ada yang pertama Fibonacci 0,786 ditambah juga dengan area downtrend line. Jadi kalau berhasil breakout yang 1050 saya rasa upside dari ADMR bisa sampai ke 1150-an. Baru perhatikan respon di situ karena banyak area ketemu kuat di sana. Jadi ya perlu pasang TS juga mengingat ADMR ini sudah bukan dalam tren yang cukup bagus seperti itu. Untuk support sekarang masih bisa gunakan 920 selama nggak jebol itu masih oke. Tapi kalau jebol ya view-nya berarti gagal. Price action bagus, transaksi pun juga auto bagus. Ya tinggal ikuti area tadi. Semoga jadi higher high dan ya yang penting sama selalu batasi resiko. Oke, itu dulu untuk kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang ide saya. Jangan lupa support terus saham dengan cara like, comment, subscribe. Karena support mantan gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.